selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya Endah Ataris dari podcast Infomeri. Kali ini saya membawa seorang bintang tamu terkenal. Dia adalah seorang psikolog sekaligus Ibu Ketua TPPKK Kelurahan Meri. Beliau adalah Ibu Wahyuni Sri Rejeki Sarjana Psikolog. Selamat pagi, Bu. Pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Gimana kegiatan hari ini, Ibu? Lancar? Alhamdulillah, hari ini lancar sekali. Alhamdulillah. Ibu, Infomeri ini kita punya tema tentang pernikahan dini. Pernikahan dini ya. Ibu kan seorang psikolog nih. Saya mau tanya-tanya boleh ya? Boleh. Gini, Bu. Bagaimana pendapat atau pandangan Ibu selaku Ketua TPPKK Kelurahan Meri sekaligus psikolog tentang pernikahan dini? Pernikahan dini ya. Bukan hanya pernikahannya Mbak Dini loh ya. Bukan. Tapi pernikahan dininya. Pernikahan dini. Oke. Ya, benar. Kalau tadi Kim Infomeri pengen mengupas masalah ini karena memang begini. Pernikahan dini ini sekarang kayaknya jadi tren gitu loh. Ya, jadi tidak hanya di Meri loh, tapi tidak hanya di Mojokerto loh, tapi juga hampir meluas se-Indonesia. Ya, jadi se-Indonesia ini di mana-mana kita selalu mendengar bahwa ternyata angka pernikahan dini itu naik. Nah, jadi angka pernikahan dini itu kok trennya kok naik gitu. Nah, ada apa ini? Kita tentunya selalu bertanya, kalau ada sesuatu yang terjadi di luar yang biasa itu kan pasti kita selalu bertanya, ada apa di balik itu? Nah, kalau dulu pernikahan ya, orang dulu itu menikahkan lebih awal anaknya itu kan karena memang ada sebuah adat ya, sebuah adat ya di masyarakat tertentu ya, mungkin sampai sekarang pun masih ada seperti itu, tapi saya kira cukup banyak masyarakat yang terpelajar sehingga untuk pernikahan dini yang terkait dengan anggapan bahwa wanita atau perempuan itu nggak usah lah sekolah tinggi-tinggi, udah cukup lah SMP aja kadang-kadang cukup ya, karena SMP kalau orang dulu kan kalau anak itu udah menstruasi ya, udah menstruasi itu dianggap udah dewasa, jadi dewasa. Padahal kan anak-anak yang menstruasi ini kan usianya di kisaran 12, 15 gitu maksimal ya. Apalagi anak sekarang. Anak sekarang itu kelas 3, 4 SD udah menstruasi gitu kan. Jadi kan rasanya juga menstruasi tidak bisa dipakai sebagai patokan bahwa anak ini sudah dewasa atau belum kan begitu. Nah, trennya sekarang itu bukan hanya karena sebuah adat yang menganggap bahwa wanita itu atau perempuan itu tidak layak lah kalau harus nanti menikah terlalu usianya 20 dan sebagainya, itu nggak layak. Tidak seperti itu trennya. Tapi yang terjadi sekarang ini adalah mereka menikah karena ada sesuatu yang memaksa, yang membuat mereka harus menikah. Nah, apa itu? Ya karena mereka ternyata sudah hamil lebih dulu. Hamil dulu ini kan bagaimanapun juga sejauh perkembangan teknologi lah apalah itu bahwa ketika ada seorang anak perempuan menikah hamil terus kemudian dia belum menikah, ya, itu kan masih sangat dianggap sesuatu yang aib kan. Nah, betul. Bagaimanapun juga ini akan membuat si orang tua harus menikahkan anak tersebut. Nah, jadi angka kenaikan ya, sebenarnya angka kenaikan pernikahan dini ini dipicu oleh kejadian yang disebut married by accident tadi. Orang zaman saya saya dulu itu disebut LKMD. Apa itu Bu? LKMD? Ojo rame-rame yo. Iya.
bahasane rodok kasar. Apa, Bu? Lamaran kari meteng dhisik. Oh. Naudzubillah min dzalik ya. Iya. Nah. Ilmu baru itu buat saya karena saya baru tahu istilah LKMD. Oke. Oke. Lanjut, Ibu. Ya. Jadi anak-anak yang sekarang mengalami hal itu, ini karena apa? Ya, memang karena sekarang ini era keterbukaannya itu bablas. Jadi Iya. kebablasan gitu ya. Kebablasan. Jadi tidak ada lagi yang namanya istilahnya filter yang mereka bisa lakukan. Karena orang tua pun sulit untuk memfilter anak-anak mereka untuk menerima segala macam jenis informasi ataupun film ataupun gambar ataupun apapun itu, bahwa melakukan ML ya, melakukan ML itu sebelum adanya sebuah pernikahan, itu adalah sesuatu yang biasa. Iya. Karena apa? Karena mereka melihat di film, oh ternyata pacaran itu nggak hanya kissing loh, ternyata ada ML-nya, harus ada ML-nya. Love, orang mengatakan bahwa kita cinta pada orang itu harus dibuktikan dengan dia mau ML dulu. Nah, inilah yang kemudian membuat anak-anak remaja sekarang ini merasakan bahwa kalau nggak ML berarti aku nggak cinta. Nah, jadi bagi mereka melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan, itu akhirnya menjadi sesuatu yang memang wajib mereka lakukan ketika itu mereka berpacaran dengan seseorang, tanpa mereka berpikir bahwa ada akibat. Meskipun sebenarnya mereka juga tahu sebenarnya ada beberapa alat untuk mencegah itu dan sebagainya, tapi namanya anak-anak karena keterbatasan ya. Jadi kalau kita dalam tahapan perkembangan anak ya, di tahapan perkembangan anak-anak seusia 13, 14, 15 itu ya, 15, 16 itu kan sebenarnya mereka secara psikisnya mereka belum matang banget ya. Istilahnya belum sampai mencapai masa dewasa ya. Jadi belum pada tahapan dewasa. Nah, apa sih sebenarnya dewasa itu? Kalau kita berbicara tentang dewasa tentunya adalah kematangan dalam berpikir, bukan sekedar umur tapi lebih pada kematangan dalam berpikir. Di satu sisi juga ada kematangan di reproduksi, kan begitu. Iya. Nah, jadi ini yang mungkin secara pengetahuan memang mungkin anak-anak udah terima itu, tapi mereka tidak menganggap bahwa itu pengetahuan yang harus mereka lakukan. Mereka lebih mengedepankan ego, lebih mengedepankan rasa menurut mereka ya, sehingga mereka merasa bahwa oh tidak apa-apa, saya ML aja lah gitu. Nah, jadi tren-tren inilah yang kemudian membuat akhirnya angka pernikahan dini itu naik. Meningkat. Kenapa? Ya. Karena mereka kemudian hamil ya. Terjadilah hamil itu. Nah, kalau sudah terjadi hamil, bagaimana lagi? Sebagai orang tua, meskipun bagaimanapun mereka ini ya seterbuka apapun, kalau namanya ada anaknya hamil di luar nikah, kan itu sesuatu yang masih menjadi aib kan ya. Iya, Nah, betul. aib ini sehingga mereka mau tidak mau harus menikahkan anak ini. Meskipun di luar yang tidak dicatat, istilahnya kejadian-kejadian yang tidak tercatat itu cukup banyak. Ya, cukup banyak juga. Nah, tapi yang ini pun yang dicatat pun juga cukup banyak. Jadi trennya ini akhirnya Meningkat naik ya. seperti itu. Oke, Ibu. Terus untuk kondisi pernikahan dini di wilayah Kelurahan Meri sendiri itu bagaimana, Bu? Ya kebetulan kan saya jadi ketua TPPKK ini udah 2,5 tahun ya. Iya. Di sekitar 2 tahun setengah ini memang kok di akhir-akhir nih ada kenaikan gitu ya, ada kenaikan. Oh, kenapa ini ya? Apa yang salah ya? Itu memang ada juga ada kenaikan itu.
Dan kalau kita berbicara secara lebih luas, tidak hanya di Kelurahan Meri, bahwa di wilayah Kota Mojokerto pun ada peningkatan. Ya. Tidak hanya di Kota Mojokerto, di kabupaten-kabupaten yang lain pun ternyata ada peningkatan. Peningkatan ya, Bu, Seperti itu. ya. Ini dari data dari Kemenak ya, nah, maksudnya dari KUA lah ya, dari KUA sana memang ada yang menyebutkan bahwa memang angka pernikahan ini ada Meningkat, ya. kenaikan. Oh. Seperti itu. Iya. Sebenarnya faktor apa saja sih, Bu, yang mempengaruhi tingkat kematangan seseorang untuk menikah? Kalau kita bicara menikah ya, kalau kita bicara menikah itu kan, kalau sekarang pernah dengar nggak ada apa tuh namanya tren sekarang ya? Apa Tren itu, Bu? sekarang itu kan justru ada beberapa orang yang justru mereka menolak untuk menikah cepat, atau menolak untuk saya nggak nikah dulu lah, saya pengen fokus di karir dulu lah, saya pengen lebih memantapkan di ini kemampuan finansial saya. Nah, ada di satu sisi ada tren itu ya. Di satu sisi terutama bagi mereka-mereka pekerja-pekerja muda ya, pekerja-pekerja muda yang notabene mereka secara orang-orang terpelajar ya. Nah, terpelajar dan mereka nggak mau diribetkan ya. Di satu sisi mereka nggak mau diribetkan dengan kehidupan pernikahan. Tapi di sisi yang lain kok ini ada juga ya yang masih muda tapi kok udah nikah kan gitu. Ada sesuatu yang sifatnya kontradiktif seperti itu. Nah, kalau kita berbicara tentang kematangan sekali lagi seperti tadi sudah saya sampaikan bahwa kematangan itu tidak hanya ditentukan oleh sebuah usia ya. Tapi memang bagaimanapun juga seharusnya orang yang usianya 25 dibanding dengan yang usia 18 seharusnya matang di usia 25. Kan seperti itu. Nah, jadi apa sih yang mempengaruhi faktor kematangan? Tentunya adalah faktor pola pikir. Ya, pola pikir dari masing-masing individu yang ada di sini. Bagaimana dia bisa menyikapi semua yang terjadi dalam kehidupannya. Bagaimana dia bisa survive ya ketika ada masalah yang menimpa dalam kehidupannya. Nah, kalau kita bicara seperti itu tentunya tidak lepas juga dari faktor gen. Maksudnya di sini adalah faktor genetik yang ada di dalam diri orang tersebut. Nah, itu kita masuk di ranah kepribadian seseorang ya. Jadi ranah kepribadian seseorang itu memang orang terlahir itu biasanya dengan satu sifat gen tertentu. Tetapi sifat genetik ini atau sifat yang dari sifat kepribadian ini sebenarnya bisa istilahnya tidak harus mutlak orang itu kalau saya itu orangnya introvert maka saya akan jadi orang introvert banget. Nah, orang yang introvert tidak harus dia selalu jadi introvert banget ya. Dia bisa dengan bisa lebih membuka diri meskipun ketika dia punya genetik dia punya sifat introvert, pada kondisi-kondisi tertentu sifat introvert itu akan muncul. Nah, tapi itu tadi sekali lagi pembiasaan, pembelajaran, pola asuh orang tua. Nah, jadi bagaimana pola asuh orang tua tadi membuat anak-anak ini nanti jadi tumbuh seperti apa. Nah, itu jadi pengaruh ini sangat besar sekali. Tren ya, kalau kita bicara tren pola asuh memang di kisaran tahun 2000 ya, 2000 sampai sekitar 2010 itu ada trennya pola asuh mereka itu cenderung pola asuh yang membuat seorang anak itu nyaman. Jadi pada saat itu pola asuh itu adalah menyatakan bahwa kita tidak boleh memarahi anak, kita tidak boleh membuat anak itu tidak nyaman, kita tidak boleh berkata kasar pada anak. Nah, itu. Nah, tren ini ternyata juga berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak.
Nah, anak-anak yang terlahir di usia-usia segitu itu yang sekarang mungkin usia kerja ya. Jadi mereka kan termasuk sekarang generasi milenial kan itu. Iya. Nah, mereka-mereka yang terlahir di situ ternyata dengan tren pola asuh yang seperti itu membuat si anak ini jadi generasi yang disebut generasi stroberi. Oh, Nah, apa itu generasi itu, Bu? stroberi? Generasi yang mudah patah. Oh, Nah, jadi nggak apa ya, dia nggak punya kekuatan untuk lebih saya harus mampu, harus semangatnya bangkit, kurang harus gitu nah. ya. Jadi kena dikit udah loyo, udah lari. Nah, Iya, dikit iya, udah iya. ada masalah dikit dia sudah tumbang dan Berarti sebagainya. gampang baper gitu ya. Nah, baperan. Baper ya, Bu ya. Nah, ini jadi kembali lagi kalau tadi ditanya tentang apa sih yang menyebabkan perkembangan atau Tingkat kematangan. tingkat kematangan seseorang, ya tentunya apa yang dia alami dan bagaimana dia menyikapinya. Bagaimana dia menyikapinya tergantung dari bagaimana pola asuh dari asuh orang orang tua, ya. tuanya. Seperti itu. Faktor keluarga itu penting ya, Bu Penting ya. sekali. Ya. Iya, oke. Terus dampak dari pernikahan dini bagi pasangan itu sebenarnya apa sih, Bu? Gini, di satu sisi ya kalau kita bicara tentang pernikahan dini, apakah dari sekian ratus atau 100% pernikahan dini apakah tidak ada yang berhasil? Tidak juga. Ya, tidak juga. Pasti ada di angka sekian itu pasti ada paling tidak 20% ada keberhasilan dalam rumah tangga. Tetapi yang 80% ini kan angkanya cukup tinggi juga ya. Nah, tentunya karena tadi disebut pernikahan dini berarti ada sesuatu yang belum matang. Kan Betul. gitu. Kalau kita makan sesuatu yang belum matang itu kan nggak enak kan. Iya. Nah, kan kalau masih mengkal gitu sih enak ya. Tapi kalau masih mentah kan nggak enak. Nggak enak. Jadi segala sesuatu yang tidak dipersiapkan atau yang belum saatnya dilakukan kemudian dilakukan itu kan ada sebuah pemaksaan. Nah, karena dia harus dipaksa untuk matang, dipaksa untuk siap, dipaksa untuk dia harus merawat anak dan sebagainya, sehingga ada sesuatu gejolak dalam kehidupannya ini yang membuat dia akhirnya merasa tidak nyaman. Di saat dia seharusnya bersekolah, Ya. dia harus sudah mengasuh anak. Di saat dia seharusnya dia berada di luar rumah, dia dengan mungkin dengan teman-teman bisa lebih maksimal dan sebagainya, dia terpaksa harus ada di rumah, ada Iya. di dalam sebuah rumah tangga. Apalagi kalau kebetulan kedua-duanya ini masih sama-sama remaja, kemudian perekonomian ini tidak baik-baik saja. Nah, ini yang biasanya banyak sekali menimbulkan masalah dan tentunya pun dari segi kesehatan pasti ya, karena organ reproduksi mereka yang pernikahan sebelum usia 18-19 itu kan organ reproduksinya Kurang otomatis belum matang ya, sehingga ya paling tidak ini nanti dikhawatirkan mereka menghasilkan generasi-generasi nantinya itu yang lemah. Padahal kan sebuah pernikahan itu kan akan membuat satu keluarga baru, kemudian akan menghasilkan generasi-generasi baru, di mana generasi-generasi baru itu diharapkan nantinya lebih baik dari generasi sebelumnya. Nah, kalau ini ada sesuatu pemaksaan, ada sesuatu yang terpaksa terjadi, sehingga ada ketidaksiapan di sana. Apa yang terjadi? Generasi yang dihasilkan akhirnya tidak lebih baik dari mereka. Seperti itu. Lah, kalau ini banyak sekali terjadi, apa jadinya negara kita? Apa jadinya kita? Mau dibawa kemana? Mau dibawa kemana? Gitu kali ya. Oke. Kalau dampak dari pernikahan dini untuk anak itu apa, Bu? Untuk si buah hatinya gitu. Oke. Untuk anak sekarang ada satu ya tadi tentang reproduksi ya. Ada reproduksi yang nggak siap. Nah, kalau reproduksi nggak siap itu tentunya akan berpengaruh terhadap berkembangnya janin
kan Iya, begitu. heeh. Nah, perkembangan janin ini kan akan sangat dipengaruhi oleh kondisi dari ibunya. Nah, ini kebetulan nih karena saya kan juga banyak berkecimpung dengan dan banyak berkaitan dengan anak-anak berkebutuhan khusus ya. Nah, dari orang tua anak berkebutuhan khusus yang saya pegang dan juga yang selama ini konsul ke saya dan sebagainya, memang mereka, artinya ibu-ibu ini, kenapa kok mereka bisa sampai melahirkan anak-anak yang ABK kan gitu ya. Ternyata memang ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupannya. Ada yang mungkin karena pada saat itu dia stres. Oh iya. Ya, ada stres. Stres itu tidak harus karena finansial. Kadang-kadang dia stres karena pekerjaannya dia dan sebagainya. Ada yang seperti itu. Nah, salah satu resikonya adalah melahirkan itu tadi. Mungkin anaknya nanti atau janinnya tidak berkembang dengan baik ya. Dan yang sekarang memang yang sedang di apa istilahnya, terutama untuk Kota Mojokerto ini kan nantinya menuju new zero stunting kan. Betul. Nah, kalau kita mau menuju new zero stunting, otomatis generasi yang dihasilkan ini harus generasi yang berkualitas. Kalau reproduksinya saja belum siap, tidak menutup kemungkinan bahwa anak-anak ini juga akan dilahirkan dengan nantinya membawa risiko stunting. Itu salah satunya. Kemudian yang kedua, ketika kematangan emosi itu tidak didapat dari orang tua, si anak jadinya tidak bisa mendapatkan sosok orang tua yang ini ya, yang sesuai dengan apa yang seharusnya jadi orang tua kan gitu. Karena banyak anak-anak sekarang apa sih, anaknya main, ini ibunya nggak peduli. Apalagi kalau mereka masih di usia yang seharusnya belum menikah. Anaknya mungkin pengen makan, si ibunya asik HP ya. Nah, kayak gitu ya. Jadi ini yang akhirnya apa? Jadi ada rasa ketidaknyamanan pada diri anak. Jadi kalau sudah ada rasa ketidaknyamanan pada diri anak, itu akan sangat berpengaruh pada perilaku dia selanjutnya. Karena pengalaman, utamanya pengalaman di usia dia di golden age-nya itu kan, itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan dia selanjutnya. Kayak gitu. Iya. Terus apa saja persiapan untuk pasangan yang akan menikah? Kalau kita bicara tentang menikah, Materi ya Bu ya. Cuan. Materi. Ya, oke. Materi itu pasti ya, pasti. Karena bagaimanapun juga sebuah pernikahan, kasarannya gini, satu lembaga saja nek nggak ono duite ya ora iso mlaku kan gitu ya. Betul. Nah, apalagi ini sebuah rumah tangga. Nah, tapi tentunya materi ini kan kita sudah punya batasan-batasan kan. Artinya bukan, kalau sudah materi kan bukan sesuatu yang berlebih, tetapi sesuatu yang memang dipersiapkan, istilahnya begitu. Istilahnya cukup ya. Nah, cukup buat ke Hong Kong, cukup buat Haji, jalan-jalan. pokoknya cukup ya. Cukup. Oke, materi itu pastilah ya. Tapi yang selain itu adalah tentang kesiapan psikologis seorang ibu, seorang suami, sebagai seorang istri. Nah, jadi kesiapan mereka untuk menjadi seorang istri, menjadi seorang suami itu udah siap enggak? Karena itu tadi ya, orang sekarang sangat dituntut untuk bekerja, menghasilkan cuan, dapat materi, beli mobil, beli rumah, beli apartemen, beli apalah ya, beli mobil, mulai dari Xenia sampai akhirnya jadi Fortuner, mau jadi Pajero dan lain-lain. Nah, mereka selalu dituntut untuk itu. Untuk sekarang ya, kalau zaman saya nikah itu masih nggak segitunya sih. Ya, tapi kalau sekarang kan dituntut dengan materi yang harus. Makanya di sini kesiapan otomatis, kesiapan mental kamu sebagai suami itu sudah siap enggak dengan tupoksimu sebagai suami.
Sebagai istri siap enggak? Tahu enggak sih suami itu tugasnya apa? Si istri itu nanti tugasnya apa? Nah, kalaupun nanti sama-sama bekerja pun juga sudah harus ada kesepakatan. Saya kalau bekerja nantinya saya itu tugas saya apa di rumah. Kalau sudah punya anak saya harus bagaimana. Nah, sharing pendapatan ya. Jadi ada beberapa orang kan bilang wis pokoknya nek duwe sing wedok iki ya. Nek duwe sing wedok ya duitku kan gitu ya, enggak mau sharing pendapatan. Nah, kadang-kadang ini juga jadi sebuah permasalahan atau kebalikan kadang-kadang ada pihak laki-laki yang merasa ketika yang perempuan punya pekerjaan yang sudah mapan dan mereka kadang-kadang gini, salah satu fenomena ini ya, fenomena yang sering terjadi ya. Ketika seorang perempuan itu punya kemapanan finansial, nah, kadang-kadang dia kan nggak mau gini, bukannya orang perempuan kan kadang wis aku mau repot wis gitu ya. Mau repot itu maksudnya gini, ketika mungkin suaminya tidak memberikan dia iki sok tak handle, karena dia merasa kemapanan finansialnya dia udah. Nah, ternyata ini adalah sesuatu yang sangat-sangat berpengaruh dan ini kebetulan jadi fenomena yang sering saya di tempat konsul saya itu sering datang dengan kasus seperti ini gitu loh. Jadi ada banyak orang perempuan datang, Bu, suami saya itu nggak tanggung jawab, gini nggak mau. Ketika ini saya harus anak saya begini itu ternyata nggak mau. Terus ketika kita telusur ke belakang ternyata itu tadi awalnya. Jadi si pihak istri ini awalnya merasa bahwa wes aku isok kok, aku isok dewe kok. Nah, mereka tidak beri tanggung jawab itu pada si laki-laki. Nah, sing laki-laki keenakan. Akhirnya dia nggak sembuh wes gak roh. Gitu. Nah, ketika pada suatu saat si perempuan ini mungkin mengalami sebuah kesulitan, ketika dia meminta pertanggungjawaban dari si laki-laki, ternyata si laki-lakinya nggak mau tahu. Nah, inilah makanya sharing pendapatan itu juga perlu dibicarakan sejak awal. Mas, nek aku bagian iki, sampean bagian opo? Atau memang kalau kita kembali kepada ini bahwa segala sesuatu itu adalah tanggung jawab laki-laki. Nah, misalnya seperti itu. Tapi tentunya kita sebagai perempuan juga nggak bisa serta-merta kemudian menyerahkan semuanya, itu nggak juga ya. Tapi paling tidak kita sudah tahu mana pos-pos yang perlu ditutup dan mana pos-pos yang nantinya tidak perlu ditutup. Itu kita sebagai perempuan istilahnya main tarik ulur lah, mana yang harusnya diberi, mana yang tidak, kayak gitu. Jadi selain finansial tentunya itu tadi yang penting sekali adalah kesiapan dan bicara baik-baik, komunikasi dua orang, komunikasi antara calon suami dan calon istri ini mau dibawa kemana, sekali lagi mau dibawa kemana ini rumah tangganya. Nah, harus punya satu tujuan, harus punya visi misi katanya. Jadi tentukan dulu visi misi rumah tangganya sehingga nanti cara untuk mencapai visi misi itu seperti apa ya dibicarakan berdua. Ketika ada masalah berarti ini harus ada juga nanti pembicaraan berdua. Itu yang penting. Oke. Apa saja, Bu, kegiatan atau inovasi yang dimiliki oleh TPPKK Kelurahan Meri dalam mencegah dan mengatasi pernikahan dini di wilayah Kelurahan Meri? Oke, kalau kita bicara skop yang lebih lebih kecil ya, istilahnya di wilayah karena kebetulan nih berarti tanggung jawab saya sebagai Bu Ketua TPPKK kan ini ya. Betul. Jadi kalau kita bicara tentang mencegah pernikahan dini ini memang di satu sisi kan kita punya ngaji stunting nih. Apa itu, Bu, ngaji stunting? Kenapa kok dikatakan ngaji stunting? Itu sebenarnya adalah nyegah keluarga ojo nganti ono stunting. Nah, di salah satu itemnya atau salah satu kegiatannya ngaji stunting itu adalah kita melakukan kegiatan pencegahan pernikahan dini. Begitu.
Nah, Iya. salah satu pencegahan pernikahan dini itu adalah kita harus rajin ke anak-anak muda, kita berikan kegiatan untuk kita bisa dialog bersama. Ya, kita bicara saja apa sih sebenarnya, karena kadang-kadang anak-anak itu kan mungkin sama orang tuanya mereka nggak bisa terbuka, mereka mungkin nggak bisa ngomong secara enak, mereka mau tanya soal seks sama orang tuanya sungkan. Iya. Nah, jadi kita membuka informasi ini secara online, maksudnya lewat WhatsApp ya. Jadi kita ada kegiatan yang share nomor WA saya, Bisa ya Bu ya? bisa, dan itu biasanya 24 jam? Insya Allah 24 jam. Oke. Meskipun mungkin dibukanya kan kadang-kadang jam 12 malam saya Iya. buka gitu. Ada pernah tuh jam 12 malam ada yang WA, kemudian kalau saya lihat tidak urgent saya jawab besok paginya kayak gitu. Jadi ada beberapa yang seperti itu. Nah, kebetulan nih nanti yang akan datang, yang akan mau kita lakukan ini kan kita nanti meskipun tidak menyeluruh tentang kegiatan pencegahan pernikahan dini, tapi kita ada program itu Sinambi namanya. Apa itu Bu? Sinambi. Nah, tahu nggak Sinambi? Nggak. Basa Jawa itu. Apa itu? Nah, Sinambi itu kan basa Jawane iso-iso disambi ngono lho. Iso-iso Jadi, disambi. Nah, sinau tapi iso disambi. Oh, gitu jadi ya. kita belajar sambil nonton TV, Nah, sambil makan. makan, masak, HP-an gitu ya Bu ya? Kebetulan nih, kebetulan kan mau launching nih ya. Oh, mau launching? Ya, Wah, kita mau launching hari Kim Rabu besok. diundang ya Bu ya? Pastilah. Pasti. Jadi kegiatan Sinambi ini kita nanti akan membuat talk show lewat Zoom meeting. Iya Jadi iya iya. itu nanti bisa menyasar ke semua, tanpa harus tatap muka ya. Iya. Kan kalau nggak tatap muka kan nggak perlu konsumsi toh. Iya. Kita ini di kelurahan itu kan nggak ada dana itu ya. Oh iya iya. Dananya minim ya Bu ya? Minim. Nah, jadi bagaimana caranya kita tetap berinovasi, tetap bisa melakukan pelayanan pada masyarakat, tapi harus dengan dana yang dengan dana yang tidak terlalu banyak, yang tetap bisa kita jangkau, tetapi bisa menyampaikan itu pada masyarakat. Jadi kita membahas masalah-masalah yang terkait yang boleh diusulkan oleh masyarakat, atau juga boleh kita kadang-kadang yang memberikan. Nah, salah satunya adalah nantinya tentang pernikahan dini ini. Kita terutama untuk anak-anak remaja tuh nantinya, karena kebetulan di Meri ini kan kelurahan 1000 kafe katanya Iya. gitu Oh ya. iya, banyak kafe ya kelurahan Bu ya? 1000 kafe, sehingga Banyak yang nongkrong. dengan 1000 kafe ini kan dampak-dampak itu kita bisa minimalisir. Minimalisir ya. Anak-anak muda juga bisa tahu kapan saatnya dia berbuat yang tidak baik, itu harus dicegah. Oke. Gitu. Baik Ibu, ada pesan nggak untuk pemirsa podcast Kim Infomeri terkait dengan pernikahan dini? Oke, ya. Mungkin pesan saya gini aja ya. Jadi pernikahan ya. Kalau kita berbicara tentang pernikahan itu pastinya menikah itu adalah kewajiban. Ya, kewajiban atau sunnah yang dikuatkan itu ya. Jadi istilahnya sesuatu yang harus dilakukan. Nah, tetapi sesuatu yang harus dilakukan ini harus dipersiapkan lebih dulu. Jadi dimatangkan dulu. Jadi kalau memang mau nikah, boleh nikahlah ya. Nikahlah daripada zina, tapi nikahlah ketika kamu memang betul-betul sudah siap dan sudah matang, baik pikiranmu, badanmu maupun finansial. Oke, tepuk tangan untuk Ibu. Oke. Terima kasih Ibu atas kehadirannya di podcast kami. Jangan kapok ya kalau kita undang lagi ya Bu untuk ngisi acara kami. Oke. Baik pemirsa, sekian podcast dari Kim Infomeri. Kita akan kembali next di waktu yang berbeda. Selamat
pagi. Pagi.